Indeks harga. Daftar harga sekarang dibandingkan harga sebelumnya menurut persentase untuk mengetahui turun naiknya harga barang. Jenis-jenis indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK. IHK akan menunjukkan perubahan-perubahan harga barang eceran yang ada di pasaran yang dikonsumsi oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu. IHK akan menunjukkan perbandingan jumlah harga barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Harga barang atau jasa yang dihitung ialah harga atau barang jasa yang mewakili kegiatan belanja konsumen. Indeks harga produsen atau IHP. Angka IHP biasanya menunjukkan perbandingan ataupun perubahan tingkatan harga barang atau jasa yang dibeli oleh produsen. Biasanya harga barang ataupun jasa yang dibeli oleh produsen ialah bahan mentah ataupun setengah jadi. Nah, apa sih yang membedakan IHP dan IHK? IHK itu singkatan dari Indeks Harga Konsumen. IHP melakukan perhitungan tingkatan harga ketika awal mula distribusi, sedangkan IHK ia melakukan perhitungan yang sama pada harga yang eceran. Indeks harga petani. Indeks harga petani yang harus dibayar oleh petani merupakan angka yang memiliki sejumlah harga agar petani dapat melakukan proses produksi pertaniannya. Sementara itu, indeks harga yang diterima oleh petani merupakan angka yang mengerjakan sejumlah harga sebagai perkiraan penghasilan petani dan penjumlahan hasil produksi pertaniannya tersebut. Bagaimana cara menghitung indeks harga? Indeks harga agregatif tidak tertimbang. Metode sederhana. IA sama dengan sigma PN per sigma PO kali 100. Keterangannya ialah IA yaitu indeks harga yang ditimbang, PN yaitu nilai yang dihitung, PO yaitu harga pada tahun dasar. 2. Indeks harga agregatif tertimbang. Rumusnya IL sama dengan sigma buka kurung PN dikali QN tutup kurung per sigma buka kurung PO dikali QO dikali 100. Keterangannya adalah IL sama dengan angka indeks last payers, PN sama dengan harga yang dihitung, PO sama dengan harga pada tahun dasar, dan QO sama dengan kuantitas pada tahun dasar. Di sini kami telah menyediakan tabel untuk mencari indeks last payers, yang dimana tabel tersebut terdapat macam barang, harga, kuantitas, atau unit. Nah, macam barang terdiri dari A, B, C, D, E. Harga yaitu harga pada tahun dasar. PO tahun 2017 yaitu Rp2.000, Rp3.000, Rp5.000, Rp1.000, dan Rp2.000. Nah, harga pada tahun yang dihitung atau PN tahun 2018 yaitu Rp3.000, Rp3.500, Rp5.500, dan Rp3.000. Nah, untuk kuantitas unit pada tahun dasar atau QO tahun 2017 yaitu 50, 100, 200, 300, dan 150. Nah, kuantitas unit pada tahun yang dihitung atau QN pada tahun 2018 yaitu 100, 100, 250, 450, dan 100. Nah, untuk mencari indeks last payers-nya yaitu dengan cara menggunakan rumus IL sama dengan sigma PM dikali QN dibagi sigma PO dikali QO dikali 100. Nah, sigma PN dikali QN-nya yaitu 2.100.000 dibagi 2.100.000 dikali 100. Nah, hasilnya yaitu 105. Nah, kenaikan harga pada indeks last payers yaitu 5%. Ini termasuk inflasi cepat atau inflasi ringan karena 5% sampai 10% per tahun. Di sini, kelompok kami menyiapkan tabel untuk mencari indeks harga agregatif. Nah, di tabel ini terdapat macam barang, harga, kuantitas, atau unit. Macam barang terdapat A, B, C, D, dan E. Untuk harganya terdapat harga pada tahun dasar dan harga pada tahun yang dihitung. Harga pada tahun dasar yaitu sebagai PO tahun 2017, yang dimana jumlahnya Rp2.000, Rp3.000, Rp5.000, Rp1.000, Rp2.000, dan jumlahnya adalah Rp13.000. Nah, untuk
harga pada tahun yang dihitung yaitu sebagai PM atau tahun 2018, yaitu Rp3.000, Rp3.500, Rp5.500, Rp3.000, dan jumlahnya adalah 15.000. Nah, untuk mencari kuantitas unit atau QO sebagai kuantitas pada tahun dasar. Nah, pada tahun 2017 yaitu kuantitasnya ada 50, 100, 200, 300, dan 150. Jumlahnya sama dengan 500. Untuk pada tahun yang dihitung atau QN tahun 2018 yaitu 100, 250, 450, dan 100. Nah, untuk mencari IA-nya yaitu dengan cara IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Sigma PN-nya yaitu 15.000 dan sigma PO-nya yaitu 13.000. Jadi, sigma PN itu 15.000 dibagi 13.000 dikali 100 sama dengan 115,38. Nah, kenaikan harga pada indeks harga agregatif yaitu 15,38%. Ini termasuk inflasi meroket atau inflasi sedang karena lebih dari 10% per tahun. Cara kedua ini memasuki faktor penimbang kuantitas dari tahun yang akan dihitung, kemudian hasilnya dikalikan 100. P sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma PO dikali QN dikali 100. IP angka indeks PSC. PN harga yang dihitung, PO harga pada tahun dasar, QN kuantitas pada tahun yang dihitung. Nah, selanjutnya ada tabel yang telah kami tampilkan untuk mencari indeks pasca, yaitu macam barang terdiri dari A, B, C, dan E. Harga barang tahun dasar sebagai PO 2017, di situ terdapat Rp2.000, Rp3.000, Rp5.000, Rp1.000, dan Rp2.000. Selanjutnya ada PN 2018, Rp3.000, Rp3.500, Rp5.000, Rp500, dan Rp3.000. Kuantitas tahun dasarnya dilambangkan dengan QO 2017 yaitu 50, 100, 200, 300, dan 150. Sedangkan dengan QN 2018 100, 250, 450, dan 100. Nah, untuk mencari indeks pasca, gunakan rumus IP sama dengan sigma PN dikali dengan QN dibagi dengan sigma PO dikali QN, nah dikali dengan 100. Jadi 2.425.000 itu dibagi dengan 2.400.000 dikali dengan 100. Hasilnya 101,04 atau 1,04. Kenaikan harganya berapa? Nah, ini menunjukkan kenaikan inflasi lunak karena inflasi yang kecepatannya kurang dari 5% per tahun. Grobitz dan Bowley yang harus dilakukan adalah menghitung indeks harga dengan indeks Last Price dan indeks pasca, kemudian dibagi dua. Rumusnya ID sama dengan IL ditambah IP dibagi dua. Baik, di sini contohnya ID sama dengan 105 ditambah 101,4 per 2. Hasilnya bisa dibulatkan saja jadi 103. Irving Fisher. Yang harus dilakukan adalah menghitung indeks harga dengan indeks last price dan pasca. Kemudian mencari akarnya. Rumusnya ID sama dengan akar IL dikali IP. IF sama dengan akar 105 dikali 101,04 sama dengan 103,02.